izinkan untuk saya duluan. Di sini singkat aja, ini penelitiannya sederhana banget. Ini penelitian saya. Uh, Unveiling the Hidden Battle, the Silent Struggle of Non-English Speakers in Mathematics. Ini penelitian saya dengan Bu Dr. Ani Kusumaningsih dan saya sendiri Angga Hidayat. Oke ya, pertama background dari penelitian ini, saya sendiri di bidang matematika, terus fokusnya di matematika. Nah, matematika sendiri itu kan ada yang bilang itu tuh Queen of Science, satunya ilmu pengetahuan. Semuanya itu berawal dari matematika, perkembangan teknologi pakai matematika, termasuk globalisasi itu juga ada efeknya dari matematika karena perkembangan teknologi segala macam. Tapi karena perkembangan teknologi itu sendiri, karena globalisasi itu sendiri akhirnya mempengaruhi bahwa segala sesuatunya itu orang ngomong pakai dalam satu bahasa aja, termasuk penggunaan bahasa Inggris kalau ngajar matematika. Nah, mungkin ngajar matematika pakai bahasa Inggris itu akan bagus-bagus aja jika siswanya itu kita ngajarin ke siswa-siswa yang homogen. Uh, itu kan nggak mungkin tidak akan terlalu bermasalah. Cuma tantangannya itu akan terjadi jika kita mengajar di komunitas yang sangat heterogen. Contohnya ada di ASEAN. ASEAN itu kan kita tahu sendiri ya, ada banyak suku di situ. Jangankan ASEAN sendiri, Indonesia sukunya ada banyak, bahasa lokalnya ada banyak, terus di ASEAN sendiri juga ada negara yang kaya banget, ada negara yang berkembang banget, ada macam-macam, beragam banget. Karena diversity itu, ASEAN itu pusatnya, salah satu pusatnya diversity di dunia. Nah, tapi kita juga harus melihat kan bahwa siswa itu kan terlepas dari latar belakang yang siswa itu miliki, mereka berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik tanpa diskriminasi sama sekali. Eh, Nah, walaupun ada globalisasi, jangan sampai sekolah-sekolah itu pengen bisa kelihatan keren pakai bahasa Inggris globalisasi, tapi membuat siswa-siswa itu yang dari latar belakang yang mungkin termarginalkan menjadi tambah termarginalkan karena eh, kita kurang analisis penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran matematika. Nah, sekali lagi bahasa Inggris itu penting banget dan harus terintegrasi sama segala macam pelajaran. Kan kita nggak bisa ya, mungkin belajar bahasa Inggris jangan sampai kayak siswa-siswa sekarang kayak saya gitu. Saya produk zaman dulu yang bahasa Inggris tuh cuma diajarin grammar di sekolah, nggak terintegrasi sama yang lain. Akhirnya cuma ngerti di sekolah, akhirnya selanjutnya itu lupa gitu. Nah, bahasa Inggris itu penting banget. Harus diintegrasikan sama matematika. Tapi penting banget juga untuk mengidentifikasi siapa sih kira-kira mahasiswa atau siswa yang akan termarginalkan jika bahasa Inggris itu diajarkan pakai, matematika diajarkan pakai bahasa Inggris. Nah, itu backgroundnya. Nah, dari penelitian-penelitian sebelumnya, nggak ada satupun penelitian yang membahas tentang masalah ini dalam lingkup ASEAN. Itu kenapa pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sangat simpel. Kami cuma punya satu pertanyaan penelitian di sini. Which student, populasi siswa mana yang akan termarginalkan, yang terpinggirkan, yang dicuekin, yang tambah mereka bisa tidak lebih mengerti matematika kalau matematika itu diajarkan pakai bahasa Inggris. Simpel banget penelitiannya. Dan penelitian ini kami pakai dua theoretical framework. Framework yang pertama itu Bilingual Mathematics Learner, itu dari seorang peneliti dari University of California Santa Cruz, itu Mas Kovics. Intinya adalah siswa yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris, mereka itu sebenarnya punya aset. Kita harus melihat itu sebagai aset, bukan sebagai defisit. Mereka punya kelebihan yang kita bisa maksimalkan potensinya dengan cara pengajaran tertentu. Terus yang kedua itu critical pedagogy dari Freire. Freire ini dari Brazil, tapi beliau itu adalah figur besar di pendidikan. Intinya disitasi oleh peneliti dari negara-negara Barat. Intinya adalah siswa-siswa itu mereka berhak memiliki kesempatan belajar yang sama terlepas dari background yang mereka miliki. Jangan sampai kita ngajarin seseorang, tapi cuma membuat orang yang kaya semakin kaya, yang miskin malah terabaikan, malah jadi tambah miskin. Semacam itulah. Oke, metodologinya ini systematic literature review, bukan empirical studies. Nah, di systematic literature review-nya ini kami pakai
framework Prisma. Prisma ini salah satu framework paling populer di Systematic Literature Review dari Moher et al. Terus kita pakai dua database di sini. Database pertama itu adalah Scopus, yang kedua itu Web of Science. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi fokusnya itu adalah kita pakai kata kuncinya itu ada matematika, ada bahasa Inggris, sama kita nyebutin semua negara-negara ASEAN. Nah, dengan kata-kata kunci tersebut kami mendapatkan 131 paper dari Scopus, database Scopus, dan 94 database dari Web of Science. Terus kita pakai limitasi nih. Di limitasinya itu kita membatasi artikel hanya dari artikel-artikel, bukan book chapter. Kan kalau kita masukin data di Scopus database atau Web of Science, itu kan ada yang namanya dari buku, ada yang namanya note, ada lecture, macam-macam lah. Kita cuma ngambil yang dari artikel jurnal aja, sama yang terbit dalam bahasa Inggris. Terus kita punya dapat 80 sama 61 sisanya. Terus kan datanya ini kita gabungin, dapatlah 141 artikel dari dua database tersebut. Nah, karena kita ngegabungin dari dua database, tentu akan ada artikel-artikel yang terindeks di dua database tersebut. Terus kita bersih-bersihin sisa 102 artikel setelah meremove yang duplications. Terus kita duplications artikel 102 artikel ini, abstraknya kita analisis, benar nggak itu ngebahas tentang eh, penggunaan bahasa Inggris dalam pengajaran matematika, dan ternyata hanya ada 83 artikel yang membahas tentang topik tersebut. Terus kita download lah 83 artikel itu, kita baca satu-satu. Akhirnya sebenarnya yang membahas tentang penggunaan bahasa Inggris di matematika itu hanya ada 54. Terus 54 ini overall yang ngebahas semuanya. Terus kita menseleksi lagi yang khusus membahas tentang marginalization atau underrepresented communities or students in mathematics learning. Cuma ada 11 artikel. Jadi dalam study ini kita hanya menganalisis 11 paper aja. Nah, ini langsung ke hasilnya aja. Siapa sih siswa-siswa yang terdampak kalau kita ngajarin bahasa Inggris ngejarin matematika pakai bahasa Inggris? Yang pertama itu, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada geographical. Maksudnya apa? Siswa pertama yang terdampak itu adalah siswa-siswa yang berasal dari rural area, dari pedesaan. Jadi kalau misalnya, oke lah kalau ngajar di sekolah di kota, di Jakarta, let's say, terus semuanya punya background dari kota besar, nggak ada background pedesaan, itu mungkin oke. Tapi kalau kita ngajar ada campuran, ada anak yang dari pedesaan, ada anak yang dari kota besar, terus kita ngajar pakai bahasa Inggris, maka akan ada anak-anak yang mereka seharusnya bisa kita ajarin terus mereka ngerti matematika. Terus kalau kita ngajarin pakai bahasa Inggris, anak-anak yang dari rural-rural itu mereka bukannya malah ngerti bahasa Inggris, bukannya ngerti matematika, malah tambah pusing sama matematika. Akhirnya mereka meninggalkan matematika, akhirnya mereka ya udah yang penting selesai sekolah selesai gitu aja. Terus sosioekonomik, yang kedua adalah siswa-siswa dari sosioekonomik, maksudnya dari mereka yang punya background low income families. Eh, Anak-anak yang dari low income families, low economic status, mereka kalau kita ajarin pakai matematika, pakai bahasa Inggris, boro-boro bisa ngerti matematika, konsep-konsep yang mau kita ajarin. Kalau kita tetap maksain, maka mereka akan semakin tidak memahami matematika. Tuh. Terus yang selanjutnya itu adalah cultural communities. Maksudnya kalau kita bawa ke konteks Indonesia, itu orang-orang yang misalnya orang-orang adat lah, atau orang yang cenderung pakai bahasa-bahasa daerahnya gitu loh. Nah, inilah tiga kelompok siswa yang kalau kita menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran matematika, mereka akan termarginalkan, akan ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, setelah kita mengetahui tiga siswa ini, terus ini bisa kita gunakan untuk para policy makers, bagaimana sih untuk bertindak, mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan, biar mereka tetap bisa uh, kompetitif dalam era globalisasi, tapi juga bisa tidak termarginalkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, terus dari hasil penelitian itu, kita punya beberapa rekomendasi. Pertama, bilingual education model. Nah, kalau mau mengajarkan bahasa Inggris yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain, jangan sampai
cuma langsung pakai full bahasa Inggris. Coba pakai yang bilingual dulu. Itu untuk mengakomodasi siswa-siswa yang belum memahami bahasa Inggris secara full. Jadi mereka bisa nangkep konsep matematikanya, tapi juga dalam saat yang bersamaan mereka juga bisa belajar konsep-konsep bahasa Inggris. Terus teacher training tentunya yang paling penting itu di gurunya itu sendiri. Jangan sampai kalau misalnya jangankan ngajar matematika, di zaman saya dulu aja yang ngajar bahasa Inggris belum tentu dia bisa ngomong bahasa Inggris gitu loh. Nah, kita harus ngasih pelatihan kepada guru-guru biar mereka bisa menggunakan bahasa lain tapi juga mereka bisa culturally responsive. Jadi mereka bisa menggunakan culture-culture dari eh, komunitas siswa itu berasal untuk dipakai di pembelajaran. Jadi bisa misalnya mereka dari komunitas yang let's say misalnya pembatik. Jadi kita bisa ngajarin konsep matematika dari misalnya pola-pola membatik seperti itu. Bukan cuma dari situ anak-anak bisa menggunakan kosakata yang lebih beragam. Bukan cuma matematika diajarin pakai abstrak kalau konsep terus angka-angka doang di papan tulis itu tidak akan mengembangkan konsep matematikanya juga tidak akan menambah kosakata bahasa Inggrisnya juga. Terus resource allocations, terus beberapa daerah yang dari disadvantage area itu jika ada dananya ditambahkan karena kita kan belajar misalnya matematika pakai teknologi kita butuh suatu komputer gitu untuk pakai software, let's say GeoGebra atau hal lainnya. Begitu juga kalau dalam bahasa Inggrisnya kan kita salah satu kelemahan uh, pembelajaran kita, kenapa bahasa Inggris kita nggak bagus-bagus itu kan karena kita cuma belajar grammar, karena grammar itu uh, gampang dilupain. Harusnya sih kayak bayi gitu ya, harus banyak listening. Jadi listening dulu pertama yang harus difokuskan. Jadi harus ada funding lebih untuk khususnya sekolah-sekolah yang uh, dari daerah-daerah yang kurang uh, apa kurang 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 research. Terus penelitian lebih lanjut karena untuk mengetahui bagaimana sih memonitor sama mengadap kebijakan-kebijakan biar semua anak itu bisa terakomodasi dengan baik. Terus kebijakan itu harus fleksibel karena kita ada beberapa karena siswa itu kan beragam, mereka unik, mereka punya kebutuhan khusus. Nah, eh, polisi kebijakan-kebijakan di sekolah dalam pengajaran matematika, apalagi dalam menggunakan bahasa Inggris dalam mengajarinya itu harus lebih mengakomodasi siswa-siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, khususnya untuk siswa-siswa dari rural area ataupun dari indigenous tadi atau kelompok adat tertentu. Udah gitu simpel aja penelitian dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga Hidayat. Itu tadi tentang penggunaan bahasa Inggris dalam pelajaran matematika ya, Pak ya. Ya. Gimana untuk apa Bapak Ibu yang ingin bertanya? Apakah ada? Izin bertanya, Pak. Ya, satu aja ya Bu. Ya maaf ya agak lama jadinya. Ya. Cuman kan saya penasaran nih Pak, karena ini SLR. Saya pengen bertanya kalau misalnya at the end paper yang di research itu hanya 11 ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, kalau misalnya di SLR itu ada harus ada minimum. Kalau misalnya dia akhirnya dari dua resort cuma dapatnya 11, apa perlu nambahin dari database lain? Apa ada ketentuan kayak gitu? Apa nggak apa-apa sih dapat dapatnya kalau 5 apa ada limitnya gitu? Yang penting ada paper kan 11 cukup. Kalau menurut saya cukup sedikit ya Pak ya. Pak emang ada kalau di SLR tuh ada minimum minimum berapa paper untuk bisa dijadiin satu satu penelitian kayak gitu ya Pak. Kemudian saat Bapak meramu recommendation-nya di sini, itu tuh berdasarkan paper yang 11 itu, recommendation yang Bapak formulakan itu berdasarkan paper-paper dari 11 itu apa nanti ada analisis Bapak tersendiri dan tim. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nurdini Silnova. Pertanyaannya mantap banget. Thank you. Pertanyaan pertama itu kenapa harus ada minimal paper? Ya, saya pakai systematic literature review. Nah, systematic literature review itu setahu saya kan besar gitu loh. Nah, di bawahnya itu ada beberapa systematic jenis-jenis yang lain. Kalau mau pakai minimum itu, kalau yang dikuantitatifkan setahu saya, let's say misalnya kita systematic review tapi yang jenisnya bibliometrics.
Kalau kita pakai bibliometrics, terus kita pakai software, misalnya software R atau apalah, ada banyak kan di situ. Nah itu kita nggak bisa masukin data, terus mereka nggak bakal bisa analisis kalau nggak ada jumlah tertentu. Itu kalau dikuantitatifkan, karena kalau pakai R Studio misalnya, mereka ada tren lah, atau penulis ini ada berapa banyak, jurnalnya ada berapa banyak, negara ini ada berapa banyak. Nah, kalau saya nggak pakai yang kuantitatif, saya fokusnya adalah ke kualitatifnya. Jadi menganalisis satu-satu. Oleh karena itu, maka saya tidak masalah kalau cuma ada 11. Jadi saya tidak mendapatkan uh, paper lain. Karena saya juga tahu, sudah saya prediksi bahwa saya tidak akan mendapatkan banyak paper karena topik ini tuh topik yang masih perlu dieksplor lebih dalam karena belum banyak penelitian tentang ini. Itu, Bu. Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kesimpulannya ini saya tidak mendapatkan kesimpulan dari uh, paper-paper sebelumnya. Jadi saya tidak summary kesimpulan-kesimpulan dari paper yang lain, tapi saya membuat kesimpulan dari hasil eh, karena ini kualitatif ya Bu. Jadi karena kualitatif, jadi saya mencari tema-tema dari 11 paper itu, akhirnya ada 3 tema tadi lah. Rural, sosioekonomik, sama indigenous. Nah, dari situlah saya karena ini fokusnya kepada membuat policy gitu. Jadi saya menganalisisnya dari kacamata kacamata policy maker. Jadi analisisnya itu dari kacamata policy maker. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, cukup ya, Bu Dini, Nurdini. Ya, silakan. Selanjutnya langsung saja Ibu Verity ya, waktu dan tempat. Silakan. Oke, silakan Pak Ade. Halo, kelihatan nggak Pak? Sudah, Ibu, sudah terlihat. Oh, sudah ya. Oke ya, jadi minder ya dengan penelitiannya Pak Angga tadi. Karena ini penelitiannya masih biasa-biasa aja seperti standar di Unpam. Tapi itu jadi motivasi ya. Semoga kita nanti bisa riset-riset yang berkualitas lah kayak Pak Angga nanti ya ke depannya ya gitu. Oke, untuk penelitian saya ini sebentar. Judulnya biasalah ya, pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Prima Suka Buana Bekasi. Anggota saya ada Bu Feb Amni dan Bu Lili Sularmi serta mahasiswa dari Teresia Sianturi. Nah, jadi di sini pasti kita sudah tahu bahwa di dalam sumber daya manusia itu kita punya tujuan yang ingin dicapai ya. Tujuannya itu adalah mencapai keuntungan dan lain-lain, tapi tidak bisa disupport tanpa adanya sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia merupakan aset penting bagi suatu organisasi. Nah, di sini setelah dilakukan survei, maka ada beberapa masalah pada PT Prima Suaka Buana, di mana ini adalah perusahaan di bidang jasa keamanan di Jakarta ya. Nah, ini masalahnya bisa kita lihat di dalam kedisiplinan, kemudian lingkungan kerja dan juga kinerja. Nah, untuk disiplin ini di dalam PT Prima Suaka Buana ini ada penurunan ya, ada masalah dari tahun 2019 20 hingga 21 terjadi kenaikan ketidakhadiran dan kedisiplinan indisiplin dari para karyawan. Nah, sedangkan untuk hasil prasurvei dari lingkungan kerja itu ditemukan bahwa adanya hubungan kerja yang kurang baik lah ya. Di situ ada 14 yang tidak setuju dan juga suhu ruangan yang kurang menunjang di dalam lingkungan kerja. Sedangkan untuk kinerjanya terjadi penurunan juga dan hanya sedang-sedang saja 75% dari
target 100% untuk kinerja yang diharapkan. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh disiplin kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Prima Swaka Buana Bekasi? Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Prima Swaka Buana Bekasi? Dan apakah terdapat pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Prima Swaka Bekasi? Nah, tujuannya adalah tentu untuk mengetahui pengaruh tadi disiplin kerja secara parsial terhadap kinerja, lalu kemudian lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja, dan juga disiplin dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Prima Swaka Buana Bekasi. Nah, seperti kita ketahui, berbagai macam definisi terkait dengan disiplin, lingkungan kerja, dan kinerja. Disiplin diantaranya adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Ini menurut Bejo Siswanto dalam Poltak Sinambela. Sedangkan lingkungan kerja adalah bagian komponen yang penting dalam melakukan aktivitas dan lingkungan kerja, baik menciptakan kondisi yang kerja yang mampu memberikan motivasi agar memberikan pengaruh terhadap semangat kerja dalam karyawan. Sedangkan kinerja sendiri menurut Mangkunegara adalah kinerja hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, metodenya adalah kuantitatif dengan menggunakan populasi 60 dan sampelnya juga 60, menggunakan sampel jenuh. Pengumpulan datanya adalah observasi, kuesioner, pustakaan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya adalah uji normalitas, asumsi klasik ya, dan analisis deskriptif. Nah, ini adalah kerangka berpikirnya menggunakan indikator dari Feza Rifai dalam Sinambela. Indikator untuk disiplin kerja adalah kehadiran, ketaatan peraturan kerja, standar kerja, kewaspadaan, serta etika kerja. Sedangkan untuk lingkungan kerja, Sedarmayanti yaitu penerangan cahaya, suhu udara, suhu bising, ruang gerak, hubungan kerja antara bawahan dan atasan. Sedangkan untuk kinerjanya adalah indikatornya adalah jumlah pekerjaan, kualitas, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama dari Wilson Bangun. Maka di sini hipotesisnya adalah tidak terdapat pengaruh antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan pada PT Prima Swaka Buana Bekasi. HA1-nya terdapat pengaruh antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan pada PT Prima Swaka Buana Bekasi. Lalu kemudian hipotesis keduanya tidak terdapat pengaruh antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan pada Prima Swaka Buana. Lalu alternatifnya adalah terdapat pengaruh antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan pada PT Prima Swaka Buana. Dan hipotesis ketiga tidak terdapat pengaruh antara disiplin dan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan pada PT Prima Buana Swaka Bekasi. Dan hipotesis ketiga adalah terdapat pengaruh antara disiplin kerja dan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan pada PT Prima Swaka Buana Bekasi. Nah, hasilnya adalah berdasarkan tabel tersebut untuk disiplin kerja itu diperoleh R hitung lebih besar dari R tabel, maka semua item kuesioner dinyatakan valid. Kemudian untuk lingkungan kerja X2 itu juga R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka semua item kuesioner dinyatakan valid. Dan Y-nya untuk variabel kinerja, maka R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan juga valid. Nah, ini adalah hasil reliabilitasnya, maka menunjukkan X1, X2, dan Y-nya dinyatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60 ya. Di sini ada X1 0,791, X2 0,837, dan kinerja karyawan 0,778. Maka signifikansinya 0,200 lebih besar dari 0,050. Dengan demikian, maka asumsi distribusi persamaan pada uji ini adalah normal. Lalu kemudian nilai toleransi variabel disiplin kerja 0,964, lingkungan kerja 0,94, kurang dari 1. Kemudian nilai variance inflation factor-nya disiplin kerja 1,037,
dan disiplin kerja 1037 kurang dari 10, maka regresi dinyatakan tidak ada gangguan multikolonialitas. Maka di sini hasil pengujiannya adalah Y-nya 3,697 plus 0,338 X1 plus 0,603 X2. Maka disiplin kerja ini konstantanya adalah 3,697 ya, lalu kemudian regresi variabel disiplin kerjanya positif 0,338 dan untuk lingkungan kerjanya 0,603 berarti positif juga. Nah, diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel 3,914 lebih besar dari 1,671, diperkuat dengan nilai signifikansi kurang dari 0,050. Dengan demikian, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Prima Swaka Buana Bekasi. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, maka diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel atau 48,302, lebih besar dari 3,159, maka diperkuat dengan signifikansi kurang dari 0,050, maka HO ditolak dan H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Maka kesimpulannya disiplin kerja X1 berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan korelasi sebesar 0,457, artinya memiliki pengaruh sedang dengan koefisien determinasi sebesar 20,9%. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan korelasi sebesar 0,723, artinya memiliki pengaruh kuat dengan koefisien determinasi sebesar 52,3%. Dan maka disiplin kerja X1 dan lingkungan kerja X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan persamaan Y 1025 plus 0,494 X1 plus 0,465 X2, maka diperoleh variabelnya pengaruh kuat dengan determinasi secara simultan sebesar 62,9. Maka di sini sarannya adalah perusahaan memberikan konsekuensi yang jelas ketika pekerjaan atau kedisiplinannya tidak dilakukan dengan baik. Kemudian perusahaan lebih memperhatikan tadi ruangan ya, suhu agar bisa meningkatkan kinerja karyawan lebih baik. Lalu kemudian memberikan motivasi bagi karyawan dengan harapan mencapai tujuan target yang diinginkan, menambah semangat agar mencapai target yang diberikan. Dan kemudian penelitian selanjutnya mungkin bisa meneliti variabel-variabel lain di luar dari variabel yang tidak diteliti di penelitian ini. Demikian dari penelitian kami. Ya Pak Andi ya, dari BKPM dilanjutkan dari salah satu atau BKPM itu ada dari solusi. Ya. Gimana Ibu? Sudah ya? Baik, itu tadi paparan dari hasil penelitian Ibu Peritia dan Tik. Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan kan? Tidak ada, lanjut. Cukup ya? Oke. Kita lanjut ke Ibu Nurdini. Oke, thank you ya. Ya, terima kasih Ibu Peritia. Izin saya scan, Pak. Apa sudah terlihat? Ya, sudah sih, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurdini Tilova bersama tim saya yaitu Ibu Devi Putri Rusnaini. Pada diseminasi penelitian dosen kali ini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami yaitu model social lofting behavior pegawai honor tim penggerak pemberdaya dan kesejahteraan keluarga Kota Tangerang Selatan.
Nah, latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai pada program kerja TP PKK Kota Tangerang Selatan tahun 2018-2020 mendapatkan nilai dari 5 wilayah, masih beberapa ada nilai yang masih kurang baik dan masih baik dan cenderung ke tahun terakhir maka fenomenanya makin menurun. Maka pada saat mengadakan penelitian wawancara yang mendalam, tim mendapatkan fenomena bahwa program-program yang diusung secara kelompok yang merupakan program-program yang makin menurun. Maka fenomena social lofting behavior ini mengacu pada fenomena di mana individu mengerahkan lebih sedikit usaha ketika bekerja di dalam tim atau kelompok dibandingkan ketika mereka bekerja sendiri. Perilaku ini sering terjadi karena kurangnya akuntabilitas dan persepsi bahwa kontribusi seorang dalam kelompok itu tidak terlihat. Maka dalam tim ini terjadi penurunan. Maka dari itu kami merancang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap turnover retention, untuk mempengaruhi pengaruh job insecurity terhadap turnover retention, dan yang ketiga, keempat, seperti yang tertera. Kemudian research method, kami mengkonsep sebuah kerangka konseptual yang akan mengukur social lofting behavior dengan variabel eksogennya job insecurity dan coworker support dengan mediasi turnover intention. Beberapa hipotesis kami buat secara langsung dan secara tidak langsung, yaitu melalui turnover intention. Metode dalam pengumpulan data kami dalam penelitian ini dengan menggunakan survei dan teknik analisisnya menggunakan SAMS, yaitu AMOS. Hasil penelitian ini kami meneliti dengan full construct, mendapatkan hasil C-square baik, significance probability-nya baik, dan ada beberapa nilai yang masih marginal dan baik, tapi secara construct masih dapat diterima. Dan secara pengaruh langsung dan tidak langsungnya, pengaruh langsung coworker support terhadap turnover itu 0,10, dan job insecurity terhadap turnover intention itu 0,9776. Kemudian terdapat hubungan yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu hanya terjadi pada job insecurity terhadap social lofting behavior, dan juga turnover intention terhadap social lofting behavior. Berdasarkan hasil tersebut, kami menyimpulkan beberapa kesimpulan dari 5 hipotesis tersebut, bahwa semakin kurangnya dukungan rekan kerja dalam tim khususnya, maka akan semakin tinggi tingkat turnover intention-nya. Semakin tinggi job insecurity-nya, maka akan semakin tinggi tingkat turnover-nya. Kemudian semakin tinggi coworker support, maka semakin tinggi social lofting behavior-nya. Kemudian semakin tinggi job insecurity, maka akan semakin tinggi social lofting behavior. Semakin tinggi turnover intention, maka akan semakin tinggi social lofting behavior. Yang perlu disarankan terhadap tim di wilayah, khususnya wilayah yang paling minim, yaitu Serpong, dalam variabel thinking of quitting ini menjadi indikator paling kuat dalam mengikat perilaku kemalasan sosial. Oleh karena itu, sebagai manajer perlu meningkatkan rasa aman dan kenyamanan bekerja bagi karyawan dengan cara memberikan akuntabilitas yang secara detail pada setiap member dalam kelompoknya. Kemudian indikator pengurangan usaha ketika bekerja dalam organisasi menjadi indikator yang paling kuat dalam meningkatkan perilaku kemalasan. Oleh karena itu, manajemen sebaiknya perlu memberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas dan reward bagi teman yang sudah bekerja dengan baik. Stick dan carrot, ada reward dan punishment-nya juga. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurdini atas paparannya. Itu tadi sangat menarik ya. Lalu gimana untuk Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Tidak ada ya? Oke. Oke, baik, kita lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Pak Toyib. Ada Pak Toyib? Bapak, Baik, ada yang memberikan Silakan dipersiapkan. Ya. siap. 10 menit ya. Ya, Ya, kerja di sana ya. Ada yang kerja di sana. ya, selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian.
Penelitian bisa Apakah sudah dijadikan terlihat benchmark enggak ya? display dari Umpan ya? balik. Baik, terima kasih. Peningkatan. Ya, mohon izin untuk menyampaikan penelitian yang kami buat dalam hal ini. Penelitiannya kami adalah sebagai tim. Yang pertama saya sendiri, yang kedua adalah Ibu Yuliana Friska. Dan sebenarnya penelitian ini adalah penelitian yang memang desain join apa namanya work atau kerja bersama gitu kan. Dan di sini ada dalam satu kali langkah itu intinya bagaimana kita bisa mendapatkan penelitian yang bukan hanya satu penelitian. Maka dari ini nanti sebagian dari apa namanya part yang akan nanti berkorelasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Angga gitu kan, terutama untuk bagian metodologinya gitu. Nah itu ya. Untuk judul penelitian seperti yang Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di situ adalah seperti itu ya, Mathematics and English Uncovering the Language Impact on Learning. Nah, ini kita menggunakan eksplorasi bibliografi. Nah, di sini masih berkenaan dengan matematika juga, kemudian di sini masih berkenaan dengan bahasanya juga. Cuma kalau tadi itu adalah faktor diskriminannya dari para learner atau pembelajar, kalau di sini yang dimunculkan itu adalah dalam penelitian ini adalah language impact-nya atau pengaruh bahasa dalam pengajaran bahasa matematika menggunakan bahasa Inggrisnya. Nah, itu adalah skop dari penelitian ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini adalah background-nya atau latar belakangnya. Di sini kita sudah ketahui bahwa yang namanya matematika itu menjadi sebuah framework atau kerangka untuk memahami alam semesta gitu kan. Dan ini muncul sebuah apa namanya jargon bahwasanya ya tadi matematika itu merupakan language of universe atau bahasa dari alam semesta gitu kan. Nah, kemudian di situ ya sebagaimana tadi fungsinya matematika sebagai framework atau kerangka untuk memahami universe atau alam semesta, matematika pun di sini muncul sebagai apa komponen intrinsik dari sebuah ilmu pengetahuan di mana ya matematika di situ berperan sebagai struktur dari ilmu pengetahuan itu sendiri, kemudian ya muncul sebagai alat atau perangkat gitu kan untuk memahami gitu kan ilmu tertentu yang memang di situ adalah menjadi signifikan atau penting kan begitu. Nah, kemudian kaitannya antara matematika dengan sains ini memang dari zaman dulu itu sudah dekat banget hubungannya, atau di sini adalah ya close relationship gitu kan, sehingga ya keduanya itu saling mensupport untuk pengembangan dari masing-masingnya, ya pengembangan untuk sains dan juga pengembangan untuk matematikanya itu sendiri gitu kan. Namun dengan kemajuan zaman gitu kan, yang namanya bahasa itu ya terutama di sini adalah ketika muncul yang namanya globalisasi, ya bukan hanya dalam aspek-aspek yang lain, termasuk dalam penggunaan bahasa pun bahasa Inggris khususnya itu menjadi apa ya bahasa global gitu kan atau global lingua franca kan gitu, sehingga ya dalam banyak aspek itu digunakan, termasuk salah satunya adalah dalam pengajaran, sehingga ya saat ini tidak sedikit gitu kan institusi-institusi yang memang di situ adalah menggunakan bahasa Inggris sebagai media dalam pembelajaran itu sendiri, dan termasuk dalam hal ini adalah pembelajaran untuk matematika itu sendiri gitu. Nah, maka di situ adalah hal yang nanti akan kita coba teliti. Nah, memang ya di sini dalam mempelajari ilmu khususnya matematika menggunakan bahasa Inggris itu kan ya tidak mudah gitu. Maka dalam hal ini dalam konteks kita melakukan penelitian, pendekatannya itu adalah tadi bibliometrik, kita akan membuat beberapa penelitian untuk question research-nya atau pertanyaan penelitiannya di sini adalah bagaimana sih tren daripada apa namanya literatur yang ada berkenaan dengan pengajaran matematika menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Nah, nanti dalam konteks tren di sini di dalamnya mencakup tentang negaranya itu adalah negara apa saja, yang dalam hal ini nanti ya kita batasi gitu kan dalam konteks ASEAN gitu ya. Kemudian fokus dalam penelitian itu adalah pada fokus apa saja termasuk dengan metode-metodenya. Itu adalah yang pertama. Dan yang keduanya di sini adalah terkait dengan benefitnya itu adalah apa, kemudian opportunity ketika pembelajaran matematika menggunakan bahasa Inggris itu adalah
bagaimana termasuk dengan challenge ya yang memang di situ adalah muncul ketika di situ adalah pembelajaran matematika dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris itu. Nah, kemudian di sini untuk teorinya, di sini teori yang digunakan itu ada beberapa teori itu kan. Nah, teori yang pertama di sini adalah dari Thomson 2005 itu kan, yang menyatakan bahwa di antara matematika gitu dan apa namanya bahasa itu keduanya itu memiliki apa keterhubungan itu kan, di mana ya saat si pelajar atau learner itu mempelajari konsep-konsep matematika gitu kan, maka ya di situ kan akan terhubung juga dengan interaksi-interaksi yang dalam konteks ini adalah menggunakan bahasa juga kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan teori bilingual mathematic learning. Nah, ini yang apa namanya sampaikan atau digawangi oleh Mas Kovic tahun 2007. Nah, bagaimana di sini adalah gitu kan ketika mempelajari matematika. Nah, di situ para bilingual students itu yang menggunakan linguistic resource itu dalam konteks untuk memahami matematika atau konsep matematikanya itu sendiri. Kemudian ada juga di sini ya terkait dengan teori yang lain bahwa di sini proficiency in English can boost cognitive abilities. Ada sebuah penelitian situ yang menyatakan bahwa ya ketika seseorang itu memiliki profisiensi atau kemampuan bahasa Inggris yang baik, maka nanti akan bisa meningkatkan gitu kan kemampuan kognitif mereka dalam mempelajari ya ilmu tertentu gitu. Nah, itu adalah teori-teori yang digunakan ya dalam melakukan penelitian ini. Nah, adapun nanti untuk metodenya, metode yang digunakan di sini adalah ya tadi bibliometric analysis dengan mengkombinasikan atau mengintegrasikan systematic literature review, dan satu lagi yaitu adalah Prisma. Dan nanti untuk mendapatkan data-data yang memang diperlukan terkait dengan manuskrip-manuskrip jurnal dan sebagainya itu kita menggunakan software yang disebut dengan software R. Nah, itu adalah research method-nya. Nah, kemudian sedikit menyoal terkait dengan identifying datanya, mengidentifikasi datanya. Nah, di situ kita melakukan searching gitu kan data literatur, yang mana di sini adalah database-nya itu dari dua, yaitu adalah Scopus kemudian WOS. Nah, dari data pertama searching itu didapatkan 131 untuk Scopus dan WOS-nya itu adalah 94. Nah, dari data yang didapatkan dari dua database itu, akhirnya kita spesifikasikan dengan menerapkan tadi selection kriteria, yang mana di sini adalah bentuknya harus bentuk artikel, kemudian kalau nggak artikel itu adalah jurnal, kemudian harus dalam bahasanya bahasa Inggris, kemudian keyword yang lainnya itu adalah pendidikan, kemudian matematika, negaranya, karena di sini adalah spesifik di Asia Tenggara, itu kan, atau ASEAN maksudnya. Maka di situ didapatkan 141 data dengan detailnya itu 80 adalah yang berasal dari Scopus dan 61 dari Web of Science-nya itu. Nah, kemudian dari data yang didapatkan itu kita lakukan yang namanya eliminating of reduplication. Jadi kita buang-buang jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang memang di situ adalah sama gitu ya. Setelah dilakukan itu eliminating duplication, maka di situ dihasilkan ada berapa tadi 102 ya. Ada 102. Nah, kemudian di sini dilakukan hal berikutnya lagi, yaitu adalah dengan cara men-screening melalui abstraknya dari jurnal atau artikel-artikel tersebut, dan yang kedua adalah proses screening juga dari keseluruhan teksnya gitu. Nah, ketika dilakukan proses screening abstrak, di situ terdapat atau terkumpul 83 data, sementara ketika dilakukan screening untuk full text itu ya didapatkan 54 data. Nah, kemudian ketika kami lakukan lagi proses sesuai dengan tadi pertanyaan penelitiannya gitu kan, akhirnya ya di situ didapatkan data ya yang memang di situ adalah sudah membahas terkait dengan trennya, kemudian benefit, kemudian opportunity dan challenge-nya, sehingga di situ adalah terkumpul sebanyak 22 data gitu ya. Nah, baru dari situ ya kita lakukan proses analisis dan sebagainya, dan hasil yang didapatkan dari analisis itu adalah terkait dengan trend country
yang ada di negara ASEAN gitu kan. Penelitian-penelitian yang banyak meneliti tentang penggunaan bahasa Inggris dalam konteks pembelajaran matematika itu paling banyak dilakukan di negara Malaysia dengan jumlahnya itu 12. Kemudian berikutnya adalah Filipina 3 dan seterusnya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di situ gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk metode-metode yang sering kali muncul dalam konteks tadi penelitian mengenai penggunaan bahasa Inggris di dalam pengajaran matematika itu, nah ini memang paling banyak itu adalah jenis penelitian kualitatif gitu. Yang di dalamnya itu ada yang membahas terkait dengan aspek discourse analysisnya, kemudian dalam bentuk case study gitu kan, atau yang satu lagi itu adalah semi structure interviews. Nah, selain tadi bentuk kualitatif, muncul juga metode yang lain yaitu adalah kuantitatif. Nah, dalam hal ini ya tadi mengakomodir quasi experiential design, kemudian deskriptif, kemudian survei, dan yang terakhir adalah metode yang digunakan dalam konteks penelitian tadi itu adalah menggunakan mixed method. Nah, itu adalah tren dari metode yang digunakan ya terkait dengan penelitian itu. Adapun di sini adalah fokusnya. Nah, fokus yang muncul dalam penelitian-penelitian itu adalah yang pertama berkenaan dengan alternatif atau di sini adalah pilihan bagaimana gitu kan menggunakan bahasa dalam konteks pembelajaran matematika itu kan. Apakah di situ adalah menggunakannya bahasa Inggris atau bahasa nasional atau mother language ya. Nah, itu menjadi fokus yang diteliti salah satunya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan itu bagaimana berkenaan dengan persepsi stakeholders dalam mengimplementasikan bahasa Inggris untuk nanti diterapkan dalam proses pembelajaran di mata pelajaran atau mata kuliah matematika itu sendiri. Kemudian selain itu juga ada terkait dengan pedagogical value-nya yang berkenaan dengan kode switching, karena ya istilah-istilah matematika adalah istilah-istilah yang memang di situ adalah sangat spesifik. Jadi kadang untuk memahami istilah-istilah itu ya perlu juga dilakukan yang namanya kode switching. Nah, yang berikutnya adalah implementation terkait dengan fokusnya itu berkenaan implementation and challenge of language teaching task. Di sini ada terkait dengan implementasi, kemudian tantangan-tantangan gitu kan terkait dengan ya tadi pengajaran matematika menggunakan bahasa Inggris itu sendiri yang memang di sini adalah lakukan di beberapa institusi yang ada di Asia Tenggara. Kemudian conceptualizing and measuring learning quality. Jadi di sini adalah yang berikutnya terkait dengan bagaimana mengukur, mengakses kualitas gitu kan, hasil pembelajaran pengajaran matematika gitu kan menggunakan bahasa Inggris itu adalah seperti apa. Nah, itu adalah fokus berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada terkait dengan policy juga. Bagaimana pemerintah itu adalah mengambil kebijakan terkait dengan ya di sini adalah benefit gitu ya, keuntungan atau kekurangan dalam model pembelajaran bahasa Inggris menggunakan bahasa Indonesia tersebut bahasa Inggris tersebut gitu ya. Dan berikutnya adalah fokus pada tadi benefit, kemudian effective integration, integrasinya, kemudian ya tadi ya penerapan gitu kan dalam konteks di sini adalah penggunaan ya buku-buku bacaannya yang memang di situ adalah menggunakan literatur bahasa Inggris. Nah, itu adalah berkenaan dengan fokus ya yang memang menjadi penelitian dalam hal itu. Kemudian dari proses analisis yang dilakukan terkait dengan penelitian itu juga benefitnya atau keuntungannya di sini adalah bahwa ya dalam konteks menggunakan bahasa Inggris untuk pembelajaran matematika itu kan bisa menghindari avoiding potential misinterpretation, menghindari misinterpretasi terkait dengan ya tadi penerjemahan sebuah istilah-istilah tertentu gitu. Nah, memang dalam bahasa Inggris itu, bahasa matematika ada beberapa istilah yang memang harus menggunakan istilah itu kan gitu. Tidak boleh atau tidak pas kalau menggunakan istilah-istilah yang lain. Kemudian dalam kaitannya menggunakan bahasa Inggris, maka mahasiswa atau siswa itu akan dipaksa untuk harus membaca literatur yang bahasa Inggris. Nah, artinya ketika di situ siswa membacanya literatur yang berbahasa Inggris dengan sendirinya akan bisa meningkatkan gitu ya kemampuan membaca konteks di sini adalah bahasa Inggris secara ya bersamaan.
Kemudian yang berikutnya developing soft skill, bisa mengembangkan kecakapan-kecakapan yang di sini adalah dalam kategori soft skill seperti komunikasi, kemudian teamwork gitu kan, dan ya mutual respect itu. Kemudian berikutnya adalah improving understanding, ya bisa meningkatkan pemahaman konsep-konsep matematika, kemudian meningkatkan ya problem solving skill ya. Kemudian berikutnya lagi adalah for education outcome, untuk luaran gitu ya dari proses pendidikan itu, ya maka nanti bisa meningkatkan ya tadi kualitas daripada si graduate atau lulusan-lulusannya itu. Karena ya ketika di situ sering menggunakan bahasa Inggris, maka secara otomatis gitu kan ya akan memberikan dampak gitu kan dalam konteks peningkatan kualitas bahasa Inggrisnya. Kemudian berikutnya lagi adalah meningkatkan ya kemampuan berbahasa Inggris dari siswanya tersebut, gitu ya. Berikutnya lagi adalah mengembangkan kompetensi, baik itu kompetensi matematikanya, begitupun dengan kompetensi bahasa Inggrisnya itu sendiri. Jadi ya dua hal nanti yang bisa dicapai. Yang berikutnya di sini adalah membantu mahasiswa atau siswa untuk memahami konsep-konsep matematik yang memang di situ adalah dirasa kompleks ya. Dan berikutnya adalah menekankan terkait dengan tadi kemampuan berpikir kritis gitu kan, kemudian memunculkan kreativitas ya. Dan yang terakhir di sini terkait dengan benefit adalah bisa menjadi perangkat pedagogik gitu kan ya, untuk tadi lebih mengkonkretkan konsep-konsep yang memang di situ adalah bersifat abstrak. Nah, itu adalah terkait dengan benefitnya. Sementara untuk opportunity-nya di sini adalah ketika mahasiswa itu mampu mempelajari atau menguasai bahasa Inggris, maka dalam konteks pembelajaran matematika itu, ya nanti si mahasiswa atau siswa itu akan memiliki karir atau kesempatan karir yang memang lebih terbuka itu, karena ya didukung oleh kemampuan bahasa Inggrisnya itu sendiri. Kemudian dapat di sini adalah apa, menjadi atau consideration, pertimbangan gitu kan, dalam ya membuat sebuah polisi atau kebijakan terkait dengan ya pengembangan kurikulum dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan bahasa Inggris dalam pengajaran matematika juga. Ini bisa membuat penggunaan bahasa Inggris itu yang menjadi semakin luas lagi, terutama dalam ya tadi global community itu ya. Kemudian mampu membuat mahasiswa atau siswa ya memiliki kesempatan untuk mengakses resource atau sumber-sumber referensi gitu kan. Ya, karena ya faktanya banyak sekali sumber-sumber referensi atau buku-buku yang memang jurnal dan sebagainya juga, terutama yang qualified dan penulis atau peneliti yang besar itu kan terbitannya adalah menggunakan bahasa Inggris juga ya. Kemudian pengajaran matematika dalam bahasa Inggris juga bisa mempersiapkan mahasiswa untuk ya tadi kesempatan pendidikan di kemudian harinya, termasuk dengan ya profesionalismenya gitu kan, terkait dengan itu ranah pekerjaan mereka atau jobnya. Nah, kemudian ketika di situ adalah pembelajaran matematika menggunakan bahasa Inggris itu mendapatkan support dari orang tua, kemudian dari sekolah, bahkan lingkungan sekitar di mana mahasiswa atau siswa itu tinggal, maka ya di situ peluang bahwa bahasa Inggris bisa memfasilitasi proses pembelajaran matematika dengan baik itu pun akan ya semakin terbuka lebar. Adapun tantangan-tantangannya di sini adalah apa? Ya ketika pembelajaran di situ adalah dilakukan menggunakan bahasa Inggris, maka secara otomatis di situ akan terjadi yang namanya erode atau pengikisan penggunaan bahasa nasional itu sendiri ya. Kemudian bisa menjadi hindrance atau penghalang bagi mereka guru atau mahasiswa atau siswa pembelajar yang memang di situ dalam konteks kemampuan bahasa Inggrisnya itu adalah masih kurang bagus gitu. Kemudian berikutnya adalah bringing complexity of mathematics content. Nah, di sini akan menghadirkan atau memunculkan ya tadi sesuatu yang lebih kompleks terkait dengan konten-konten matematika itu sendiri. Kemudian difficulty in imitating task, muncul kesulitan dalam meniru gitu kan, melakukan atau mengerjakan tugas, kemudian memunculkan adaptasi yang di situ adalah tidak mudah atau sulit gitu kan ya, untuk ya tadi penerapan model-model pedagogi atau pendidikan yang memang terbilang baru gitu kan. Kemudian building confidence dalam hal ini adalah ya pastinya
ketika di situ adalah si students atau gurunya itu punya kemampuan bahasa Inggris, maka ya rasa confidence mereka akan bagus-bagus saja, dan mereka juga di situ akan ya semakin mungkin termotivasi. Tapi bagi mereka yang memang kurang bagus secara kompetensi dalam bahasa Inggrisnya, nah ini kan menjadi masalah. Mungkin mereka akan ya lebih pasif dan sebagainya. Oke, Kemudian berikutnya yang terakhir Pak di Toyib sini adalah singkat saja ya. behavioral problem atau masalah. Oke, masalah apa namanya perilaku ya terkait dengannya. Tadi salah satunya adalah apa namanya confidence. Nah, konklusinya rekan-rekan semuanya atau Bapak Ibu sekalian adalah bahwa ya tadi penelitian yang berkenaan dengan penggunaan bahasa Inggris di Malaysia lebih banyak dilakukan di Malaysia. Kemudian di sini adalah bahwa penggunaan bahasa Inggris itu ya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris itu sendiri ya, kemudian bisa memecahkan masalah-masalah yang memang di situ adalah apa yang dipelajari dalam kajian matematikanya itu sendiri, kemudian punya karir yang lebih baik ke depannya, kemudian dapat meningkatkan tadi kemampuan atau minat untuk membaca itu kan. Terutama di sini adalah bahasa Inggrisnya. Kemudian opportunity-nya tadi di sini adalah ya seperti yang disampaikan, karir akan lebih bagus atau lebih terbuka lebar. Kemudian ya dengan didukung oleh tadi faktor-faktor orang tua, sekolah dan sebagainya, maka ya kepenguasaan terhadap matematikanya ataupun bahasa Inggrisnya pun akan semakin ya lebih memadai. Begitu. Terima kasih rekan-rekan semuanya, itu yang dapat disampaikan, dan ya kami kembalikan kepada Bapak moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi paparan dari penelitian Pak Toyib ya. Hampir sama dengan Pak Angga ya. Betul, cuma ininya aja kajian penelitian berbeda. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bu Widya ya. Ya Pak, hadir. Ya, untuk mewakili kelompoknya Pak Dede. Iya Pak, Ya, sebentar silakan. saya share screen. Ya, Apa sudah terlihat Bapak Ibu? sudah Ibu. Ya. Oh, kalau Baik. Karena ada fasilitas WiFi. Ya oke lah kalau misalnya tempatnya kurang bersih, tapi setidaknya ada fasilitas lain yang bisa menggantikan gitu. Kemudian pelatihan untuk karyawannya sepertinya harus ditingkatkan. Kayaknya briefingnya harus lebih sering, pelatihannya harus lebih intens lagi gitu. Kemudian untuk semakin apa ya, untuk menambah kepuasan pelanggan, ini kami mengharapkan banget si Warkop ini bisa menambahkan menu. Untuk menunya Bapak Ibu bisa dicek di Google, ada di Google, itu sedikit banget menunya, mungkin bisa lebih banyak aja, jadi orang-orang mungkin bisa balik lagi untuk mencoba menu-menu yang lain. Baik, seperti itu Bapak, Ibu, terima kasih banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Widya ya. Bapak Ibu, Sama-sama, Pak. mohon maaf tadi agak sedikit ada kendala karena di ruangan saya listriknya mati sebentar tadi, terus akhirnya jaringan mati juga ya, jaringan wifi-nya. Akhirnya saya tadi terpental keluar, makanya tapi ini sedikit kita record lagi ya gitu. Tapi nanti kita akan gabungkan dengan yang pertama tadi. Baik, kita lanjutkan saja. Selanjutnya ada Pak Bahtiar ya. Bapak Bahtiar, sudah siap Pak Bahtiar? Ya, sudah siap. Oke, silakan ya. Saya tanya dulu. Ya. Saya. Oke. Sudah kelihatan, Pak?
Bentar. Ya, Oke, sudah terlihat belum, Pak? Bapak Ibu udah ya? sudah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin untuk presentasikan hasil penelitian saya dan teman-teman saya. Ini dengan berjudul Pengaruh Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Tirta Karya Pratama Depo di daerah Bintaro. Nah, anggotanya saya sendiri dan ditemani oleh teman-teman saya, Dr. Arif dan Bapak Edi Kristianto. Pertama untuk latar belakang, ini ada tabel jumlah produktivitas karyawan pada PT Tirta Karya pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Dari tahun 2018-2022, produktivitasnya jumlah produktivitas Depo Karya menurun sejak tahun 2020 sampai tahun 2023. Karyawan bertambah menjadi 540 karyawan. Pertama karyawan produktivitas menurun, produktivitas galon menurun juga sebesar 350 dan produktivitas kardus sebesar 398. Penurunan juga terjadi pada produksi tahun 2021 dan tahun 2023. Latar belakang berjumlah kecelakaan kerja pada varian dalam 4 tahun terakhir ini, sejak tahun 2019 sampai tahun 2022, kecelakaan kerja meningkat pada tahun 2021 menjadi 28% dan terdapat satu kecelakaan berat yang disebabkan oleh kurangnya fokus operator forklift yang menabrak pekerja lain sehingga membuat kaki pekerja patah dan membutuhkan perawatan di rumah sakit terdekat. Pada tahun 2022, kecelakaan kerja meningkat menjadi 33% dan tercatat 6 kecelakaan kerja ringan terjatuh, kesandung hingga kesetrum yang disebabkan oleh terburu-buru, lantai yang licin, kurangnya fokus karyawan dalam bekerja, tidak memakai alat pelindung diri, dan mengantuk. Dan untuk metode penelitiannya, yang pertama metode penelitian yang digunakan dalam usul ini yaitu metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 545 karyawan, populasi variabel penelitian, dan teknik analisa datanya. Terus selanjutnya keselamatan kerja. Menurut Mangkunegara, keselamatan kerja menurut pada kondisi aman atau selamat dari penderita kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Mangkunegara menjabarkan beberapa indikator selamat kerja, yang pertama keadaan tepat dan lingkungan kerja, pengaturan udara, pengaturan penerangan, pemakaian peralatan kerja, kondisi fisik dan mental pegawai. Untuk kesehatan kerja, menurut peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019, kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Menurut Manulang, dimensi dari indikator pertama dari lingkungan kerja secara medis, sarana kesehatan karyawan, pemeliharaan kesehatan karyawan. Untuk produktivitas kerja, menurut GOA 2019, produktivitas merupakan suatu sikap mental menciptakan hari ini yang lebih baik dari kemarin dan mengusahakan hari esok yang lebih baik dari hari ini, dan diperkuat dengan pendapatnya bahwa produktivitas tidak adanya produk atau proses yang terbaik selalu dapat diciptakan produk atau proses yang lebih baik. Faktor-faktornya pertama pendidikan, pelatihan, gizi dan kesehatan, motivasi dan kemampuan manajemen dan kebijakan pemerintah. Untuk indikatornya ada kemampuan meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisien. Nah, berikut hasil penelitiannya, ada uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis kuantitatif, pengujian hipotesis secara parsial, variabel independen, berpengaruh terhadap variabel independen dengan keputusan H1 dan H2 diterima, artinya terdapat pengaruh yang dikatakan signifikan karena nilai probabilitas signifikan 0,05. Pengujian hipotesis simultan, pengujian hipotesis
secara simultan di atas variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan keputusan H3 diterima, artinya dapat pengaruh yang signifikan. Nah, kesimpulannya, secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara keselamatan kerja X1 terhadap produktivitas Y. Hal ini dibuktikan dengan nilai yang terhitung 5,913 dengan nilai signifikan. Secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara kesehatan kerja X2 terhadap produktivitas Y. Terus selanjutnya terdapat pengaruh signifikan antara keselamatan kerja X1 dan kesehatan kerja X2 secara simultan terhadap produktivitas kerja. Ya, hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung 4,181, F tabel 3,109 dan nilai signifikan 0,05. Sarannya, untuk lebih baik lagi perusahaan harus mengevaluasi SOP yang berlaku pada setiap unit kerja agar bisa memberikan keamanan lingkungan kerja yang tinggi sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan operasional. Untuk lebih baik lagi, perusahaan harus merancang program kesehatan untuk seluruh karyawan agar terjaga kesehatan karyawan pada Tita Varian Bintaro. Untuk lebih baik dari perusahaan harus menciptakan suatu program yang dapat memberikan suasana baru dan menyenangkan di PT Tita Varian Bintaro. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, sangat baik ya tadi dari paparan Bapak Bahtiar. Selanjutnya untuk Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk Pak Bahtiar? Tidak ada ya? Kita lanjut saja. Setelah ini ada Pak Adi Martono. Tidak ada ya? Oke, selanjutnya kita setelah Pak Adi itu ada Bu Lina. Bu Lina, sudah siap Bu Lina? Sudah, Pak. Oke, ya. Silakan. Pak, bisa tolong dibantu tampilin PPT saya tidak? Oke, siap. Tunggu sebentar ya. Baik. Mungkin sambil Bapak mempersiapkan, saya mulai aja ya Pak untuk pembukaannya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Badru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan diseminasi dari penelitian kami bertiga yang terdiri dari saya sendiri, Lina, Rizka, dan Siska dengan judul pengaruh return on equity atau ROE dan return on investment atau ROI terhadap harga saham pada PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk periode tahun 2012 sampai 2021. Di mana di sini untuk abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh parsial serta simultan antara variabel X1 yaitu ROE dan X2 yaitu ROI terhadap harga saham yang berada di PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk tahun 2012 sampai 2012. Di sini untuk latar belakangnya yang kita tahu ROI itu adalah di mana alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Sedangkan ROI itu merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Jika perusahaan mencapai presentasi yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh investor. Tinggi rendahnya harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kinerja keuangan, permintaan dan penawaran, tingkat suku bunga, tingkat risiko, laju inflasi, kebijakan pemerintah. Namun pada umumnya kondisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan masih berpengaruh secara domain terhadap pembentukan harga saham itu sendiri.
Kita langsung saja ke rumusan masalah, di mana kita ingin mengetahui di penelitian kita itu apakah X1 atau ROI itu berpengaruh terhadap harga saham. Yang kedua itu X2 atau ROI apakah berpengaruh terhadap harga saham. Dan untuk ini itu apakah atau nya di sini kita menggunakan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif asosiatif, di mana penelitian bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu kita mengunduhnya dari situs resmi, yaitu seluruh laporan keuangan. Populasinya itu seluruh laporan keuangan PT Tower Bersama dari tahun 2012 sampai 2021. Untuk sampelnya itu laporan laba rugi dan raca pada PT Tower Bersama Infrastruktur TBK tahun 2012 sampai 2021. Untuk teknis analisis datanya kita menggunakan pengolahan data SPSS versi 2023. Di sini untuk hasil dan pembahasan, di mana untuk X1-nya kita memperoleh angka 0,432, di mana angka 0,432 itu lebih besar dari 0,05. Ini dapat disimpulkan bahwa untuk ROE itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Untuk X2-nya itu kita memperoleh angka 0,734, di mana angka 0,734 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk ROI itu juga tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Untuk uji F, kita menguji antara X1 dan X2, di mana untuk F hitungnya kita memperoleh angka 0,703, di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa untuk pengujian X1 dan X2 terhadap saham juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina Noviana. Oke. Kita ada pertanyaan lagi untuk paparan dari Ibu Lina. Tidak ada ya? Oke. Tinggal tersisa 2 peserta lagi. Selanjutnya ada Ibu Juwita. Baik. Silakan Ibu Juwita dipersiapkan. Baik Pak, terima kasih. Sudah terlihat ya Pak ya? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya mengizinkan saya mewakili ketua kelompok dari penelitian ini, Igede Adi Indrawan, untuk melakukan presentasi pada diseminasi penelitian hari ini. Analisis judul penelitian kami adalah analisis faktor-faktor pengambilan keputusan mahasiswa baru dalam memilih program studi sarjana akuntansi. Latar belakang penelitian ini yaitu dalam konteks jenjang perguruan tinggi, pemilihan suatu program studi yang sesuai dengan minat dan bakat serta tujuan karir yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak signifikan pada keberhasilan masa depan orang tersebut. Saat ini banyaknya perguruan tinggi menawarkan berbagai macam pilihan program studi yang menarik, akan tetapi memilih perguruan tinggi ini cukup sulit dan unik, mengingat begitu banyak perguruan tinggi yang menawarkan dan mempromosikan berbagai program di perguruan tingginya, sehingga calon mahasiswa dihadapkan pada banyak pilihan. Saat proses memilih salah satu program studi di jenjang perguruan tinggi, setiap calon mahasiswa menentukan kemana akan melanjutkan pilihan pendidikannya tentunya dipengaruhi oleh banyaknya faktor, baik itu faktor dari dalam individu maupun faktor dari luar individu.
Hal tersebut dikarenakan karena setiap calon mahasiswa dalam mengambil keputusan menentukan pilihan pada salah satu program studi yang dilandasi atas dasar kesukaan, minat, dan juga bakat, atau merasa memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang tersebut. Hal tersebut juga dialami oleh mahasiswa program studi sarjana akuntansi di Universitas Pamulang, ketika akhirnya memutuskan untuk memilih program studi sarjana akuntansi sebagai bidang ilmu yang selanjutnya akan ditempuh. Keputusan pemilihan universitas merupakan salah satu keputusan yang penting yang harus dipilih seseorang ketika memasuki usia dewasa. Karir seseorang biasanya akan dibangun dan berkaitan dengan pendidikan yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Oleh karena itu, seseorang akan sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan ketika hendak menentukan pilihannya. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang ketika membuat keputusan tersebut. Penelitian terhadap faktor-faktor yang akan menentukan seseorang dalam memilih universitas menjadi komponen yang perlu diperhatikan bagi perguruan tinggi untuk menentukan strategi dalam menarik calon mahasiswa baru. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan data dengan skala Likert kepada mahasiswa baru semester ganjil di tahun 2023-2024. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mulainya, yaitu Oktober 2023 sampai dengan Mei 2024. Populasinya yaitu seluruh mahasiswa baru program studi sarjana akuntansi semester ganjil khususnya 2023 sampai dengan 2024 yang berjumlah 1.840 mahasiswa. Jumlah sampelnya diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Dalam penelitian ini sebanyak 136 orang mahasiswa baru menjadi sampel penelitian ini, dan juga yang telah mengisi serta mengembalikan kuesioner dalam periode yang telah ditentukan, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2024. Pengujian kuesionernya diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik ada 3 uji normalitas, heteroskedastisitas, dan uji multikolonialitas, uji hipotesis, persamaan regresi linear berganda, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Selanjutnya masih dalam metode penelitian yaitu kerangka berpikir. Terdapat 4 faktor yang akan diteliti yang apakah berpengaruh atau tidak terhadap pengambilan keputusan mahasiswa baru memilih program studi sarjana akuntansi, yaitu biaya pendidikan, akreditasi program studi, fasilitas pendidikan, dan prospek program studi. Terdapat uji validitas dan juga uji reliabilitas dari pengujian kuesioner. Jika dilihat dari tabel, keduanya telah memenuhi, di mana R hitung lebih besar dari R tabel dan tingkat signifikannya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan sebagai kuesioner dapat dilanjutkan membahas permasalahan dalam penelitian ini. Dan juga nilai Converge alpha-nya itu lebih dari 0,6, sehingga kuesioner yang digunakan reliable dan terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini juga telah lulus uji asumsi klasik, mulai dari normalitas, heteroskedastisitas, dan juga multikolonialitas. Kita lanjut ke uji hipotesis. Hasilnya juga X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y itu secara simultan berpengaruh, dan juga begitu juga X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y secara uji parsial juga berpengaruh. Namun di koefisien determinasinya agak sedikit rendah. Ini kita hanya mendapatkan sebanyak 28,8% bahwa variabel biaya pendidikan, variabel akreditasi program studi, variabel fasilitas pendidikan, dan juga variabel prospek program studi secara simultan berpengaruh terhadap Y, hanya berdampak 28,8%, sehingga masih ada 67,1% variabel lain yang belum diteliti pada penelitian ini bisa dijadikan penelitian dasar buat ke depannya.
Kemudian kesimpulannya, secara simultan maupun parsial sangat berpengaruh terhadap masing-masing variabelnya. Rekomendasi atau saran yang bisa diberikan pada program studi sarjana akuntansi khususnya ini harus bisa mempertahankan biaya pendidikan yang terjangkau, karena biaya pendidikan itu nggak hanya cuma SPP atau UKT aja, tetapi banyak pembiayaan yang lain seperti harus adanya buku penunjang, biaya praktikum, dan lain-lain selama perkuliahan berlangsung, sehingga bisa menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih program studi. Kemudian melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas dosen maupun pelayanannya, serta tetap menjaga akreditasi program studi supaya tetap memiliki akreditasi yang baik di lingkungan perguruan tinggi, karena apabila program studi akuntansi tidak memiliki akreditasi yang baik, maka akan semakin berkurang minatnya calon mahasiswa untuk bisa mengambil keputusan berkuliah dengan program studi tersebut. Kemudian sebaiknya terus berupaya meningkatkan fasilitas pendidikan sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, harus sama-sama berusaha semaksimal mungkin dapat meningkatkan kualitas SDM untuk menghasilkan alumni yang berprestasi dan sukses. Hal ini dikarenakan setelah mahasiswa lulus dari perkuliahan, tujuannya yaitu untuk mencari pekerjaan, dan perlu dipertimbangkan kembali prospek dari program studi yang dipilih bagi masing-masing calon mahasiswa baru. Terima kasih. Kita lihat di mana Pak ada peningkatan nggak usahanya? Kalau produk Bagaimana Ibu Juwita? Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu paparan dari hasil penelitiannya Ibu Juwita dan tim, bahwa banyak sekali ya faktor-faktor eksternal gitu kan, selain dari internal juga Unpam, yang mempengaruhi dari ya banyaknya mahasiswa yang memilih jurusan akuntansi gitu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, oh iya, sebelumnya ada Bapak Adi Martono ada? Tidak ada ya? Saya belum konfirmasi nih kalau Pak Adi. Sebenarnya tinggal Pak Adi aja sih yang di kelompok kita, di room kita itu yang tidak ada kabar ya. Oke, kita lanjut aja ke peserta terakhir, kelompok Pak Ahmad Akbar yang diwakili oleh Ibu Endang Nurita. Ibu Endang sudah? Oh ya, sip, sudah terlihat Ibu. Silakan dimulai. Mic-nya di unmute dulu Ibu. Mungkin motivasi tidak ada pengaruh yang Bu Endang. mereka bisa Udah masuk Pak. Halo. Sudah Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Hari ini saya mewakili Bapak Akbar, yaitu beliau lagi tidak bisa hadir karena ada keperluan. Di sini diseminasi tentang pengaruh parent ratio dan debitif ratio terhadap Iya. Nggak usah. Iya. Kalau ada sono itu, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak juga nggak apa-apa, kan PPT doang. Itu PPT, sound PPT. Iya. Yang dibuka itu kan, yang di apa share screen. Rasio solva yaitu selain itu kemudian ini juga peran sebagai rola terhadap
CR, dan DER. Dilakukan dalam PT Peron Okpa Indonesia. Kalau saya karena saya orang Papua, Metode yang digunakan adalah kualitatif. kita akan, kalau kemarin saya membandingkan antara penelitian misalkan bagaimana saya membaca apa itu karena saya membandingkan korelasi yang dilanjutkan dengan PCR, linear sederhana dan yang seperti itu saya kemudian yaitu UGT dan UGF dan Konvensian demografi dengan menggunakan alat bantu software SPSS atau penelitian yang menggunakan sebanyak 12 dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah baik simultan dan parsial antara variabel tidak terjadi signifikan variabel CR dan DER pada PROA pada PT Peron Okpa Indonesia Tbk. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu adalah belakang penelitian ini perusahaan pakan ternak yang semakin hari semakin berkembang membuat perusahaan dan negara harus berpikir panjang mengenai pengolahan pakan tersebut karena bahan baku yang ada di Indonesia masih jauh dari angka kebutuhan sehingga negara pun harus mengimpor bahan baku pakan ternak negara lain. Salah satu indikator dalam melihat tingkat efektivitas perusahaan dapat cermin dari rasio profitabilitasnya. Menurut Tasmir 2016, profitabilitas merupakan rasio menuju perusahaan. Semoga bermanfaat semua. Nanti akan kita share hasil investigasi kita linknya di Chrome 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan hasil atas jumlah aset Sama-sama, silakan Bapak Ibu. Dalam penelitian ini adalah current ratio, DER. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah CR dan DER bergerak fluktuatif, namun ditargetkan perusahaan untuk menghasilkan efektivitas perbandingan laba dan aset yang semakin tinggi setiap tahunnya. Tetapi kenyataannya ROA juga bergerak fluktuatif dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, ya, sumber datanya yaitu dari sumber laporan keuangan, populasi dan sampelnya, laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi PT Ceran Pokman Tbk tahun 2011 sampai tahun 2021. Uji asumsinya, tekniknya yaitu ada uji asumsi klasik, uji regrensi berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Ini ada hasil penelitian. Yang pertama, hasil uji T tingkat signifikan konstan lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel CR terhadap PROA. Kedua, hasil uji T tingkat signifikan konstan lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel DER tingkat signifikan terhadap PROA. Dari hasil uji F, tingkat signifikan konstan lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel CR dan DER tidak signifikan terhadap PROA. Tujuannya, CR tidak berpengaruh terhadap PROA, DER tidak berpengaruh terhadap PROA, C dan R tidak berpengaruh terhadap PROA. Dari presentasi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Widi, terima kasih atas terima kasih Pak Widi. Ya, oke, siap, silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu Endang, Nurita. Ini kita sudah semua ya, tinggal Pak Ade Martono. Apakah Bapak Ibu ada yang memiliki nomornya?
Atau ada di room nggak ya? Di grup grup yang room kita itu, room 12. Saya mau menelpon beliau, tapi saya nggak punya nomornya nih. Maksudnya untuk dipastikan saja bisa atau tidak. Kalau bisa kita tunggu, atau kalau tidak ya kita sudahi saja gitu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita langsung
Sebentar ya Bapak Ibu, saya mau konfirmasi sebentar ke Ketua Panitia bagaimana untuk dengan yang Pak Adi Martono ini jika tidak hadir, apakah disudahi atau ditunggu gitu. Oke, Bapak Ibu, saya sudah dapat jawaban dari Bapak Ketua. Boleh diselesaikan Ibu share screen-nya, ditutup dulu. Bu Endang, bisa diselesaikan dulu share screen-nya. Terima kasih ya semua Bapak Ibu, Pak. Sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu seperti biasa. Oke, nah, untuk link video Bapak Ibu nanti tinggal menunggu hasil dari rekap semua room ya. Nanti akan dikirimkan ke ke grup yang besar itu. Nah, nanti sudah di situ semua. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Boleh videonya ditampilkan semua Ibu. Kita belum ada nih dokumentasi buat room kita. Nah, Bu Juwita sudah ada, Bu Lina sudah ada, Pak Tohib juga ada. Bu Endang. Oke. Nah, itu kan kelihatan cantiknya Ibu. Nah. Oke, siapa lagi tuh? Bu Widya, Bu Veritia, Bu Veritia kayaknya lagi di kelas ya. Pak Batiar mungkin lagi istirahat juga. Oke, baik. Kita foto ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Sudah selesai acara kita diseminasi hari ini untuk room 12. Info selanjutnya tinggal berkabar aja atau ke lihat info di grup besar, grup utama. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Endang, Bu Juwita. Terima kasih. Ya. Ya.